Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya quddir rabbani wal ghausis samadani As-Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati pemangku manaqib Akhinal Kiram Kiai Haji Andi Syakrani beserta Ibu Hajah Pusparini dan keluarga besar beliau. Semoga beliau selalu ada dalam kajemaran rahmaniyah karena kecintaan mereka kepada Syekh Mursyid. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya hormati. Ada seseorang naik ke puncak gunung itu ingin melihat dunia. Tapi ada juga orang naik ke puncak gunung ingin dilihat dunia. Ada orang banyak membaca buku, membaca kitab, ingin mengetahui dunia. Tapi ada juga orang membaca buku, banyak membaca kitab, tapi ingin dilihat oleh dunia. Hasilnya pun pasti akan bergantung kepada niatnya. Di siang hari, seorang ibu memukul-mukul kasur yang sedang dijemur. Itu bukan karena ibu itu marah kepada kasur. Sebenarnya ibu tersebut memukul-mukul kasur itu sendiri hanya ingin menghilangkan debu yang nempel pada kasur itu. Karena si ibu yakin bahwa pada kasur itu sebenarnya ada kotoran. Sehingga dengan dipukulnya itu sendiri, maka kotoran itu pun akan hilang. Itulah gambaran musibah. Cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun yang kita rasakan, bukan merupakan potret kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tetapi itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Akan halnya contoh yang pertama, ada orang melakukan sesuatu itu ingin dilihat oleh dunia. Tetapi sebagian orang melakukan sesuatu itu sendiri sebenarnya ingin melihat dunia. Jadi persoalannya adalah seberapa besar niat yang ada pada hati kita itu bisa diwujudkan untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Al-Quranul Karim Surat Al-Lail ayat yang ke-21 menyebutkan bahwa destinasi akhir kita, tujuan hidup kita adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yarudho. Untuk sampai ke tempat itu diperlukan niat. Niat itu sendiri ternyata ada 4 tingkatan.
Tingkatan yang pertama, yang paling rendah itu disebut al-khatru, keinginan. Apabila orang mempunyai satu keinginan untuk mencapai sesuatu, itu berarti niatnya baru 25%. Nah, modal 25% ini perlu ditingkatkan. Peningkatan yang kedua itu sendiri, itu sampai kepada derajat al-qasdu. Ada upaya. Kita tahu bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks TKN Pondok Pesantren Suryalaya itu harus diawali kita masuk ke satu gerbang. Nah, gerbang itu adalah talqin zikir. Jadi untuk sampai kepada derajat kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tuju adalah talqin zikir. Jadi apabila seseorang ada yang mempunyai keinginan untuk talqin zikir, keinginannya sendiri itu adalah niat, tetapi baru 25%. Langkah kedua adalah al-qasdu, ada keinginan untuk ditalqin zikir. Untuk ditalqin zikir itu sendiri, dia mencari tahu di mana sebenarnya seseorang itu sendiri bisa menerima talqin zikir. Siapa yang berhak untuk memberikan talqin zikir? Nah, dalam konteks TKN Pondok Pesantren Suryalaya, yang bisa memberikan talqin zikir hanya Syekh Mursyid, guru agung, yang pada kesempatan sekarang dijabat oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Abdul Saiful Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Walaupun secara teknis karena satu dan lain hal, maka bisa melalui wakil-wakil talqin beliau. Itu adalah al-qasdu, mencari tahu di mana, di tempat mana, kapan. Nah, andai kata keinginan itu sendiri ternyata menghantarkan keingintahuannya itu sendiri ingin ditalqin di sirna rasa, maka berangkatnya seseorang ke sirna rasa itu sendiri, itu sebenarnya sudah merupakan niat untuk ranking yang ketiga, untuk tingkatan yang ketiga. Itulah al-azmu. Dibutuhkan kesiapan fisik yang agak jauh lokasinya, itu harus berkorban dengan menyediakan transportasi, apakah dengan menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan kendaraan umum, ataupun bagaimana caranya, yang penting bisa sampai ke sirna rasa. Jadi orang yang ingin ditalqin zikir lokasinya di sirna rasa itu sudah mempunyai 75% niat. Orang yang sampai di sirna rasa juga belum tentu ditalqin semua. Ada orang yang ingin tahu. Ada orang yang ingin tahu, dibuat tanda kutip, malah ingin nyoba abah. Kebangetan tuh orang. Benar nggak abah itu sendiri sebagai ilmu sendiri memang mempunyai keinginan atau semacam begitu, abah awas itu sendiri merupakan sumber cahaya, sementara orang yang datang itu sendiri membawa korek api, nggak ada manfaatnya di hadapan Allah, di hadapan pengersa abah. Nah, untuk itu maka yang ketiga, ranking ataupun tingkatan yang ketiga berbentuk al-azmu itu perlu disempurnakan dengan tingkatan yang keempat, itulah niat. Jadi kalau di dalam bahasa umum menggunakan kaidah ilmu fikih, yang namanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li, menyengaja melakukan sesuatu tetapi dibarengi dengan melakukannya. Nah, apabila ternyata memang sampai kepada derajat ini, derajat yang keempat ini, baru seseorang itu sendiri sampai kepada derajat yang tertinggi, itulah niat. Niat dimaksud adalah diwujudkan dengan melakukan talqin zikir. Nah, manfaat daripada talqin zikir luar biasa. Karena yang ditalqinkan adalah kalimat thayyibah, kalimat yang mempunyai derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi itu adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih, jangan sampai seseorang itu sendiri mempunyai satu keinginan, ingin mengunjungi satu tempat tetapi salah loket untuk membeli karcis. Ternyata untuk mencapai destinasi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiketnya adalah talqin zikir. Untuk itulah
bahwa yang dibutuhkan sebenarnya tiket yang pertama. Jadi pertama sekali yang harus kita miliki adalah tiketnya. Nah, apabila kita sudah memiliki tiket untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan itu sendiri, baru kita mengumpulkan oleh-oleh barang bawaan. Tanpa adanya tiket, tanpa kita memiliki tiket, mustahil. Kalaupun umpamanya dipaksakan, itu akan sampai dalam jangka waktu yang agak lama ke tempat tujuan kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-10. Bagaimana fungsi kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sendiri harus pertama sekali kita miliki sebelum kita melakukan amalia-amalia yang lain. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kalimat thayyibah la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid di dalam hati kita, itulah yang akan langsung naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sementara wal amalus sholihu yarfa'u, amal-amal soleh yang lain itu sendiri baru bisa terangkat dengan adanya kalimat thayyibah itu. Berbahagia kita sudah ada dalam satu gerbong bersama dengan yang mulia pengarsa Abah Awas. Setiap orang yang ditalkin zikir, ruhnya ada dalam genggaman beliau. Apapun niat yang ada di dalam hati kita, meskipun tidak diucapkan langsung di hadapan beliau, pada hakikatnya beliau sebenarnya sudah mengetahui. Karena apabila ada orang yang robitoh kepada beliau, maka ruh yang bersangkutan itu sudah langsung lapor kepada beliau. Makanya beliau itu selalu merespon. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ilahi anta maksudi wa ridho kamattu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khususnya pada pengesah Abah Awas Qaddasallahu Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para wakil talqin yang hadir, Bunda Kaya dan Profesor Haji Priyatno, pemangku manaqib Al-Mukarram Kiai Haji Andi Seprani beserta Ibu, Ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada, di belahan dunia, di benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, di mana saja. Semoga selalu istiqomah, senang dan tentram, bahagia selalu. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Dengan karomah Guru Agung kita, dengan sahabat Qaddasallahu Sirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam pola pendidikan itu ada dua. Satu dengan teori, dua dengan praktek. Mencakup semua pola pendidikan, termasuk juga dalam pendidikan di bidang tasawuf, dalam thariqah, teori dan praktek. Sebagaimana digambarkan oleh pengarsa Kiai Haji Akbar Madani tadi, banyak orang mendaki gunung untuk melihat dunia. Banyak orang membaca kitab, baca buku, hanya karena ingin tahu gitu. Nah, melanjutkan khidmat ilmiah sebelumnya, bahwa dalam bulan ini pengarsa Abah
menyampaikan huruf alif, ya, huruf alif, dan ditafsirkan oleh beliau alif itu adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Jadi kalau bahasa Arabnya akhlak, kalau bahasa Indonesia akhlak, yang berarti perangai atau kesopanan. Gitu. Kata akhlakun adalah jamak taksir dari kata khulukun. Jamak itu berarti lebih dari dua. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Nah, jamak itu sendiri terbagi tiga: jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu jamak beraturan namanya. Kalau jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Jadi akhlakun itu jamak taksir daripada khulukun. Wa innaka khulukun azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Siapa? Mufrad, tunggal. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau akhlak itu berarti jamak, akhlaknya kebanyakan orang gitu, atau bermacam-macam akhlak. Nah, definisi akhlak itu banyak ya. Para ulama mendefinisikan. Salah satu yang saya kutip itu dari Ibnu Maskawai, mendefinisikan akhlak itu adalah al-khulukun halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Artinya, akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat tanpa memikirkan lebih lama. Semalam itu tadi pagi itu sudah dibahas oleh Kiai Ucup itu ya. Jadi akhlak itu tanpa bergi, spontan ya. Orang bertindak spontan tanpa mikir panjang. Nah itu akhlak, gitu, kebiasaan. Pada prinsipnya, kesimpulannya akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwa. Akhlak. Nah, penulis Sahabah mempertegas lagi bahwa akhlak adalah kesesuaian batin antara makhluk dengan Khalik, antara yang dicipta dengan pencipta. Oleh karena itu, akhlak terbagi menjadi dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Gitu ya. Dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia itu pada dasarnya bersumber dari kondisi batin seseorang, yaitu tabiat, itu pembawaan dari lahirnya dia atau sifat biologisnya dia, kemudian akal pikiran, pengaruh dari lingkungan, dan hati nurani. Al-Bashirah. Ketiga kondisi yang mempengaruhi kejiwaan seseorang inilah yang menggambarkan hakikat diri daripada manusia. Maka pola pendidikannya dalam Islam selalu memperhatikan ketiga hal tersebut. Jadi, pola pendidikan dalam Islam harus memperhatikan ketiga aspek batin tersebut yang mempengaruhi akhlak. Dalam bahasa penulis Sahabah, pendidikan manusia itu meliputi raga, nyawa, dan rasa. Raga ilmu lahir, nyawa dan rasa ilmu batin. Ilmu lahir ialah ilmu-ilmu syariat, sedang ilmu batin ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu metodenya adalah thoriqah. Maka untuk kesempurnaan akhlak, manusia wajib mempelajari ilmu tasawuf. Hukumnya mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain, kata penulis Sahabah, dan kata ulama-ulama yang lain. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Wajib setiap individu, sebab manusia tidak luput dari penyakit-penyakit hati yang menimbulkan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap manusia. Fardu ain, beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau ada yang satu orang melaksanakannya, gugur semua kewajiban. Dan fardu ain, semua individu. Nah, berkata Imam Az-Ghazali radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak bersegera kepada ilmu kami ini, ilmu tasawuf, ia akan mati dengan membawa dosa-dosa besar sedang ia tidak merasa. Ikhwan wal rahimakumullah, karena akhlak itu perbuatan secara spontan, maka akhlak itu ada dua macam ya. Pertama, akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah, dan kedua akhlak tercela itu akhlak mazmumah. Nah, akhlak itu meliputi akhlak pada Tuhan, sesama manusia dan makhluk. Jadi akhlak itu meliputi akhlak kita kepada Tuhan, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada sesama makhluk ya.
Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan sedikit kasih contoh, berikan contoh akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada manusia. Karena kata akhlak ini kan gampang diucapkan, apalagi kadang-kadang kita mau suka mengklaim, gitu ya. Dengan belajar ilmu tarekat, dengan belajar ilmu tasawuf, itu sebenarnya belajar akhlak, gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita sudah belajar ilmu tasawuf, kita sudah sempurna akhlaknya, gitu. Padahal pada kenyataannya, pergaulan sehari-hari, justru kadang-kadang kita malah menunjukkan akhlak kita di bawah orang-orang yang tidak belajar tasawuf, gitu. Nah, makanya belajar itu ada dua polanya, itu teori dan praktek, gitu. Nah, berikut ini rincian dari akhlak itu ya. Pertama, akhlak kepada Tuhan yang baik, ya. Akhlak baik kepada Tuhan. Yang pertama adalah bertobat, ya. Senantiasa menyesali, ya, sikap menyesali perbuatan buruknya dan berusaha untuk menjauhinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Singkat aja, saya tidak bahas, ya. Bertobat, kemudian bersabar, ya. Akhlak balik kepada Tuhan itu adalah bersabar, as-sabru, yaitu suatu sikap yang dapat menahan diri dari kesulitan yang dihadapinya, ya. Yang ketiga, bersyukur, ya. Senantiasa bersyukur, asyukru, yaitu suatu sikap yang ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah diberikan kepadanya, baik yang lahir maupun yang batin, ya. Yang keempat, bertawakal, senantiasa bertawakal kepada Allah, at-tawakkul, ya, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah setelah berbuat semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Yang berikutnya, yang kelima, ikhlas, ya. Al-ikhlas, yaitu sikap menjauhkan diri dari riya ketika mengerjakan amal baik. Kemudian yang keenam, roja. Roja itu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang disenangi dari Allah Subhanahu, berharap, ya, berharap kepada Allah. Dan yang terakhir, sikap baik kepada Tuhan itu adalah bersikap takut, al-khauf, yaitu suatu sikap jiwa yang sedang menunggu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahimakumullah, di samping akhlak baik kepada Tuhan, ada juga akhlak yang buruk, yaitu takabur, al-kibru, yaitu suatu sikap yang menyombongkan diri kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, musyrik, yaitu sikap yang mempersekutukan Allah, baik syirik jali maupun syirik khafi. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Dan yang keempat adalah an-nifaq atau munafik, yaitu suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya. Tanda-tandanya adalah bila berkata bohong, tidak menepati janji, dan tidak amanah. Yang kelima, riya, yaitu satu sikap yang selalu menunjukkan perbuatan baiknya kepada orang lain. Dan yang keenam adalah boros, ya, sifat perbuatan yang selalu melampaui batas-batas ketentuan agama. Dan yang terakhir adalah rakus, ya, atau tamak, yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, selalu senang tanpa mengindahkan hak-hak orang lain. Jadi 7, ya, 7 sikap baik kepada Tuhan, 7 sikap buruk kepada Tuhan. Ini teori, ya. Prakteknya dengan la ilaha illallah. Akan lebih cepat kalau kita menguasai teorinya, dibantu kemudian kita praktek, ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apa saja akhlak baik kepada sesama manusia? 1, belas kasihan atau sayang, ya, sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Yang kedua, rasa persaudaraan, ya, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada keterikatan batin. Yang ketiga, memberi nasihat. Yang keempat, memberi pertolongan. Yang kelima, menahan amarah. Yang keenam, suka memaafkan. Itulah sikap-sikap perbuatan baik kepada manusia, ya. Nah, bagaimana dengan akhlak buruk? Berikut ini adalah akhlak buruk kepada manusia: mudah marah, ya, iri atau dengki, mengadu-adu, ya, kemudian mengumpat, ya, kemudian bersikap congkak. Kemudian yang keenam adalah sikap kikir, gitu. Dan yang ketujuh, berbuat aniaya, al-zulmu, yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Berikutnya adalah setelah akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama makhluk, ya, selain daripada manusia, yaitu langit, bumi, serta seisinya.
Insya Allah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menambah atau mempermudah perjalanan kita kepada menuju akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu saja dalam bimbingan guru mursyid kita pengesah Ba'awas Qaddasallahu Sirah. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya bikurmati Ba'awas Qaddasallahu Sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.